Kita terlahir dengan satu cara, tapi kematian menjemput dengan berbagai cara. We only have one job, yaitu mempersiapkan diri. Baik Saka ataupun Ataya sama-sama membeku di tempat saat mendengar suara bas itu menjuru masuk ke telinga mereka. Entah sudah berapa kali jantung Ataya dipermainkan hari ini. Rasanya hidupnya tidak tenang karena diliputi rasa bersalah. Ia sudah seperti buronan yang dikejar-kejar karena kasus pembunuhan. Itu Om, Ataya mau cari udara segar, kangen sama kota New York, jadi Saka mau temenin. Jawab Saka beralibi. Ia menghembuskan napas lega setelah melihat kopernya Ataya sudah ada di luar. Cari udara segar harus pakai masker sama kacamata. Mata coklat itu menatap curiga. Ataya kan tampan Om, dia cuma nggak mau jadi model gratis karena pasti banyak cewek-cewek yang minta foto sama dia nanti. Ataya menghela napas pelan. Sepupunya itu paling pandai jika sudah soal mencari-cari alasan. Ataya sendiri tidak yakin jika papanya akan dengan mudah percaya begitu saja. Ya sudah, pulangnya jangan lama-lama. Besok pagi kita harus bangun cepat, timbuhnya. Ataya menatap tidak percaya. Semudah itu papanya percaya? Apa karena selama ini mereka memang tidak pernah mencari masalah sebelumnya? Jadi papanya dengan mudah percaya begitu saja. Banyak yang mengatakan jika orang sudah sangat percaya dengan seseorang, ia akan percaya apapun yang dikatakannya. Tapi jika sekali saja berbohong, maka sampai kapanpun rasa kepercayaan di akhir tidak seyakin di awal. Ya sudah, kami pergi dulu Om. Saka buru-buru menarik tangan Ataya untuk langsung melompat. Tunggu. Ataya menoleh, jantungnya berdegup kencang, hatinya mendadak tidak enak. Kenapa dari jendela? Pintu sebesar gabang gak muat untuk kalian berdua? Tanya pria itu seraya menaikkan satu alisnya, seraya mengalihkan pandangan menatap pintu untuk keluar kamar. Anak laki Om, biasa, emang dari dulu kami suka lompat-lompatan dari jendela. Masa Om lupa? Saka terkikih ringan, mengajak Om Herlan mengenang masa lalu. Ataya hanya diam melihat aksi Saka yang terus memainkan peran untuk mencari alasan. Pria itu lebih cocok jadi aktris, bukan pengusaha. Ada-ada saja, ya sudah, sana pergi, nanti kemalaman. Sebelum melompat, sejenak Ataya menatap papanya. Wajah dengan rahan tegas itu dulu pernah sangat begitu menyayanginya, sebelum otaknya dicuci sampai ia lupa apapun tentang di masa kecil. Sejak kecil Ataya beserta Saka dididik secara Kristen. Bahkan Ataya telah dibaptis ketika berumur 10 tahun. Dan saat berusia 18 tahun ia telah menjalani sidi, yaitu pengakuan setelah seseorang dewasa tentang kepercayaan akan iman Kristen di depan jemaat gereja. Ataya juga selalu membaca Alkitab dan membaca buku renungan, semacam buku kumpulan-kumpulan khotbah bersama keluarganya di malam hari. Seluruh keluarga Ataya beragama Kristen dan termasuk yang cukup taat dan aktif. Bahkan dari keluarga besar papanya, seluruhnya beragama Kristen dan sangat aktif di gereja, sehingga menjadi pemuka dan pengurus gereja. Sedang dari keluarga Saka, nenek dari mamanya dulunya beragama Islam, namun kemudian beralih menjadi Katolik. Dulu semenjak dibaptis, Ataya adalah anak yang sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Tentu saja kegiatan keagamaan yang ia anut saat itu beserta keluarga besarnya. Bahkan ia sampai merasa kecintaannya pada agama Kristen demikian kuat mengakar dan terus bertambah kuat seiring pertumbuhannya menjadi pria dewasa. Ataya sangat rajin ikut sekolah minggu, bahkan hampir tidak pernah absen. Dia selalu ingin mendengarkan cerita agama Kristen atau cerita dari Alkitab di sekolah minggu. Setiap pelajaran sekolah minggu dicatatnya dalam sebuah buku khusus. Cerita-cerita tersebut bahkan ia hafal sampai detail. Sehingga setiap perayaan Paskah dan Natal, Ataya selalu menjadi juara lomba cerdas tangkas sekolah minggu. Pernah suatu ketika karena Ataya sering sekali menang, seorang juri memberikan tes tersendiri. Hal ini untuk memastikan bahwa ia layak mendapatkan juara pertama. Apalagi saat itu Ataya masih lebih muda dari peserta dan juara lainnya. Ternyata ia bisa menjawab pertanyaan juri tersebut. Akhirnya Ataya tetap mendapatkan hadiah, namun hadiah khusus di luar juara 1 sampai ketiga. Kebijakan ini untuk memberikan kesempatan pada peserta lain untuk menjadi pemenang.
Tapi ketika Ataya menginjak usia 18 tahun, kepalanya mendadak sering sakit. Saat ia mencoba mengadu pada papanya, bukan kasih sayang yang ia dapat, namun bentakan dan marahan. Papanya selalu bilang kalau ia anak laki-laki yang lemah jika mengadu sakit, dan semenjak saat itu, Ataya selalu menahan sendiri rasa sakit itu, meski rasanya kepalanya mau pecah. Di usianya 25 tahun, perasaan tidak tenang dan gelisah mulai menghantuinya. Sampai 2 tahun setelahnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang berhasil menyentuh hatinya. Terlebih saat mendengarnya mengaji sewaktu ia masih menjadi sekretarisnya. Tapi ia belum menyadari dan masih bersikap semena-mena. Tak, lo kok bengong sih? Ayo pergi. Suara Saka berhasil membuyarkan lamunan Ataya. Ia tersentak dan melewati jendela. Saat satu kakinya hampir sempurna keluar, suara lantang papanya berhasil membuatnya berhenti. Apa ini? Pria itu bertanya sembari mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran di atas meja yang lupa dibawa oleh Ataya. Bersambung.